Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Sofi Fajrin, NIM 2104015015095 dari Fakultas Farmasi dan Sains, jurusan Farmasi, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem endomembran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem endomembran. Sistem endomembran adalah membran-membran yang berhubungan satu sama lain, baik secara fisik maupun melalui transfer vesikel. Yang pertama adalah ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan juga lisosom. Yang pertama adalah ribosom. Ribosom merupakan organel kecil berdiameter 20 nanometer yang terdapat di dalam sitoplasma, sehingga ribosom hanya terlihat dengan bantuan mikroskop elektron. Setiap ribosom memiliki dua subunit, satu subunit besar dan satu subunit kecil. Kedua subunit tersebut akan bersatu dalam proses sintesis protein, tetapi segera terpecah setelah sintesis protein selesai. Ada dua jenis ribosom. Yang pertama adalah ribosom yang terdapat di sitoplasma, dan yang kedua adalah ribosom terikat yang melekat pada retikulum endoplasma. Lalu, perbedaannya di mana? Ribosom yang melekat pada retikulum endoplasma berperan dalam sintesis protein untuk disekresikan keluar sel, sedangkan ribosom bebas menghasilkan protein dan enzim yang digunakan untuk metabolisme sel itu sendiri. Ribosom bebas ditemukan dalam jumlah yang sangat banyak pada sel-sel yang sering membelah, misalnya sel-sel embrional atau sel-sel kanker. Juga ada sel-sel yang mensintesis protein seperti sel-sel hati, baik ribosom bebas maupun ribosom terikat. Keduanya terdapat dalam rangkaian yang disebut poliribosom atau polisom. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan sistem transportasi sel. Saat ribosom selesai membentuk protein, ribosom akan melepaskan protein ke retikulum endoplasma, yang selanjutnya akan membawa protein ke tempat-tempat yang membutuhkan. Retikulum endoplasma merupakan organel sel yang berbentuk seperti anyaman membran yang rumit. Retikulum endoplasma terbentuk dari membran luar nukleus yang merupakan tempat melekatnya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma menghubungkan membran nukleus dengan membran sel. Secara umum, retikulum endoplasma berfungsi menghasilkan, mengedarkan, dan menyimpan produk-produk sel. Retikulum endoplasma dapat berbentuk seperti kantong pipih atau sisterna, pipa atau tubulus, gelembung atau vesikula, dan lembaran. Ada dua jenis retikulum endoplasma. Yang pertama adalah retikulum endoplasma kasar, dan yang kedua adalah retikulum endoplasma halus. Pada retikulum endoplasma kasar, di permukaannya terdapat sejumlah ribosom yang menempel. Adanya ribosom tersebut memberikan penampakan kasar atau bergranula pada retikulum endoplasma, sehingga bisa disebut sebagai retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk sintesis protein karena adanya aktivitas ribosom. Hasil dari sintesis protein disimpan dan disalurkan ke dalam sitoplasma melalui retikulum endoplasma. Selanjutnya, ada retikulum endoplasma halus. Dan retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom pada permukaan membran luarnya, sehingga tampak halus. Retikulum endoplasma halus berperan dalam sintesis dan transportasi glikogen lemak dan steroid pada sel otot. Retikulum endoplasma disebut sebagai retikulum sarkoplasma, yang berfungsi sebagai medium untuk konduksi impuls dan transport ion kalsium yang diperlukan dalam kontraksi otot. Oke, sekarang kita bahas organel yang ketiga adalah badan Golgi atau aparatus Golgi. Nah, dalam hal ini, ribosom adalah pekerja pertama. Ribosom pembentuk protein besar. Selanjutnya, badan Golgi mengambil protein-protein tersebut dan menjadikannya protein besar. Setelah selesai, ribosom melepaskan protein-protein baru ke dalam sel untuk memperkuat dan membangun sel. Badan Golgi merupakan organel sel yang terdiri atas setumpuk kantong pipih yang dibatasi oleh membran. Badan Golgi terdapat di dalam semua sel.
sel hewan dan sel tumbuhan, terutama sel-sel aktif yang melakukan sekresi. Nah, kalau pada sel tumbuhan, badan Golgi ini juga disebut sebagai diktiosom. Fungsi utama badan Golgi adalah untuk menyimpan hasil sekresi sel. Badan Golgi juga menyimpan protein dan lemak yang disintesis di dalam retikulum endoplasma dengan cara menggabungkan vesikula yang lepas dari retikulum endoplasma dengan kantong pipih badan Golgi. Hasil sekresi sel disimpan di dalam vesikula yang akan bergerak menuju membran sel untuk mengeluarkan hasil sekresi. Sebagai contoh, beberapa enzim pencernaan dari getah pankreas berasal dari badan Golgi di dalam sel-sel pankreas. Pada sel tumbuhan, badan Golgi mensintesis selulosa, yaitu bahan pembentuk dinding sel. Nah, jadi fungsi utama dari badan Golgi ini sebenarnya adalah untuk modifikasi protein-protein yang masih mentah yang telah dihasilkan oleh ribosom, kemudian diolah oleh badan Golgi agar tercipta suatu produk protein seperti enzim ataupun hormon. Nah, keempat adalah lisosom. Ukuran lisosom lebih besar daripada ribosom, tetapi lebih kecil daripada mitokondria. Lisosom itu berasal dari badan Golgi. Membran yang membungkus lisosom berfungsi mencegah agar enzim-enzim tersebut tidak merembes masuk ke sitoplasma dan menghancurkan organel-organel lainnya. Lisosom terdapat pada hampir semua sel hewan, kecuali sel-sel darah merah mamalia. Namun, lisosom tidak dijumpai pada sel-sel tumbuhan. Lisosom terdapat dalam jumlah yang sangat banyak pada sel-sel fagosit, contohnya sel-sel darah putih. Jika suatu sel mati, lisosomnya akan pecah dan melepaskan enzim-enzim yang akan mencerna sisa-sisa sel tersebut dengan proses yang disebut autolisis. Karena enzim lisosom dapat mencerna protein, karbohidrat, dan asam nukleat, lisosom dianggap sebagai organ pencernaan intraseluler. Selain itu, karena dapat mencerna bakteri yang difagosit oleh sel, lisosom juga dianggap sebagai alat pertahanan sel. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.